Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang diagram lingkaran. Oke, tapi apa itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menyampaikan sebuah hasil data atau hasil angka yang digambarkan ke dalam bentuk lingkaran. Biasanya diagram lingkaran pada soal matematika sering digunakan untuk mengetahui perbandingan dari jumlah total. Nah, diagram lingkaran ini memiliki tiga bentuk umum yang biasa digunakan ya. Ada diagram lingkaran biasa, artinya diagram lingkarannya dalam bentuk angka. Contohnya ini namanya diagram lingkaran biasa. Ada diagram lingkaran derajat, berarti ntar pembagiannya dalam bentuk derajat. Dan ada diagram lingkaran persen, jadi pembagiannya dalam bentuk persen. Oke. Dalam menentukan dan menampilkan sebuah data atau hasil angka pada diagram lingkaran, kita bisa menggunakan rumus-rumus sesuai pada diagram jenis apa yang akan digunakan. Jadi diagram biasa itu beda rumusnya, lingkaran derajat dan lingkaran persen juga beda. Nah, oke, misalkan di sini langsung aja ya kita pakai yang diagram lingkaran biasa aja dulu. Di sini diketahui sebuah kelas memiliki siswa sebanyak 42 siswa yang mengikuti berbagai macam kegiatan dengan perincian sebagai berikut. Siswa yang mengikuti kegiatan bola basket sebanyak 15 orang, yang mengikuti kegiatan catur sebanyak 7 orang, dan yang mengikuti kegiatan voli 12 orang. Berapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan bola? Nah, kalau gini kan gampang nih caranya. Apa perlu ya ditulis dulu diketahuinya? Ya nggak perlu lah ya, kan kita udah tahu juga totalnya 40. Bola basketnya 15, caturnya 7, volinya 12. Oke, di sini langsung aja kita kurangi. Caranya itu gampang, caranya itu kayak gini. Total data, rumusnya kalau yang biasa itu total data, total dikurangi gini, jumlah keseluruhannya. Misalnya kalau kita mau mencari bola nih, berarti total dikurangi yang diketahui. Misalnya di sini apa yang diketahui? Basket, misalkan basket ditambah catur ditambah voli. Nah, gitu. Berarti kan di sini tinggal kita masukkan angka-angkanya aja. Total di sini kan totalnya 40 dikurangi basket 15 ditambah catur 7 ditambah voli 12. Nah, kita tambahkan ini ya. 40 dikurangi 15 ditambah 7 ditambah 12 itu sama dengan 34. Berarti 40 dikurangi 34 itu sama dengan 6 siswa. Berarti ada 6 siswa yang mengikuti kegiatan bola gitu. Nah, sama juga nih, misalkan sekarang kan kita udah tahu kalau siswa yang mengikuti kegiatan bolanya 6 orang nih. Nah, misalkan kita anggap sekarang kita nggak tahu yang mengikuti bola voli itu berapa gitu misalkan. Anggap aja contoh soal kedua nih. Anggap aja yang bola kan kita udah tahu nih 6. Terus kita anggap volinya kita nggak tahu sekarang. Nah, rumusnya ya sama juga. Cuman karena kita nggak tahu volinya, berarti volinya aja kita ganti. Kita ganti volinya menjadi yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui? Bola sekarang ya misalkan. Nah, ini kita rubah berarti. Nah, di sini kita ganti menjadi bola karena kita nggak tahu volinya berapa. Di sini berarti 6, di sini berapa tuh? 15 ditambah 13 sama dengan 28. Nah, berarti 40 dikurangi 28 gitu misalkan. Nah, ini kan anggap aja kita nggak tahu volinya ya. 40 dikurangi 28 sama dengan 12 siswa gitu. Jadi sama aja caranya, mau yang diketahui yang mana aja bisa gitu. Asalkan dia diketahuinya itu seluruh datanya kecuali yang kita cari gitu. Nah, ada nih beberapa soal yang nggak ada angkanya, tapi biasanya dia tuh seperempat atau setengahnya. Jadi ya tinggal kita bagi 2 atau bagi 4 aja ya totalnya. Nah, sekarang kita coba menjawab yang
model derajat. Nah, kalau yang model derajat ini agak susah dia, bukan gini, bukan susah sih sebenarnya, agak ribetan lah gitu dikit. Saya hapus dulu ya. Oke, sekarang kita membahas yang dalam bentuk derajat nih. Tak bacain dulu ya soalnya. Soalnya itu sebuah sekolah memiliki siswa sebanyak 1.260 siswa. Nah, ini ya totalnya 1.260 siswa. Dan di sekolah tersebut setiap siswa wajib mempunyai kegiatan ekstrakurikuler. Apabila data pada soal digambarkan dalam bentuk diagram dalam bentuk derajat sebagai berikut. Nah, yang ini ya maksudnya ya. Maka berapa orang siswakah yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler musik pada sekolah tersebut? Nah, di sini yang diketahui itu kan yoga, bola, dan pingpong. Bukan angkanya yang diketahui, tapi derajatnya ya. Di sini kan 100 derajat, berarti belum tentu artinya 100 orang siswa gitu. Ntar kita cari. Nah, sebelum kita mencari berapa banyak siswa yang ada pada musik ini, pada ekskul musik, pertama-tama kita harus tahu dulu ekskul musik ini berapa derajat sih dari total. Nah, karena ini lingkaran, berarti totalnya berapa tuh? Kalau yang biasa tadi kita pakai totalnya yang ini, karena udah jelas ya angka. Kalau sekarang, karena ini derajat, bentuknya itu berapa kalau lingkaran? 360 derajat ya, dikurangi. Kalau di sini kita punya yoga, ditambah bola, ditambah pingpong. Nah, gini. Nah, baru tuh kita dapat musiknya berapa. Di sini berarti 360 derajat dikurangi yoga. Yoganya 130 derajat ditambah bola. Kok bola sih? Tambah 100 derajat ditambah pingpongnya 80 derajat. Nah, di sini berarti 360 derajat dikurangi. Nah, ini tinggal kita tambahkan berapa nih? 1 tambah 1 2. 3 tambah 8 11. Berarti di sini jadinya 2 tambah 1 3, 110 derajat. Nah, berapa tuh? 360 dikurangi 310. 50 derajat. Nah, ini belum selesai ya. Yang ditanya itu berapa orang siswa yang ikut kegiatan ekstrakurikuler musik. Berarti yang ditanya itu jumlah siswanya, bukan derajatnya. Nah, sekarang kita udah tahu kalau jumlahnya ada 50 derajat. Sekarang baru nih kita proses datanya untuk mencari siswa. Kita hapus dulu. Oke. Caranya mencari jumlah data kalau kita pakai diagram lingkaran derajat ini nggak susah-susah amat sebenarnya. Tinggal kayak gini aja. Bukan persen ya, derajat gitu. Derajat per 360. Kenapa ada per 360? Karena kan derajat yang ingin dicari dibandingkan dengan totalnya. Berarti derajat per 360 kali total gitu, total siswa. Nah, kalau di sini derajatnya berapa? 50. Kan 50 per 360. Derajatnya nggak usah ditulis juga nggak apa sebenarnya. Totalnya 1.260. Nah, ini kita coret aja ya. Coret. 5 dikali 12.000. 5 dikali 1.260 maksudnya. Berapa tuh? 6.300. Nah, ini kan dari kali nih, ini sama ini. Sekarang kita bagi dengan 36 sama dengan
6.300 dibagi 36 itu sama dengan 175. Di sini siswa ya, berarti berarti siswa yang mengikuti itu ada 175 siswa. Oke, sekarang kita lanjut ke diagram lingkaran persen. Tak hapus dulu ya ini. Oke, sudah selesai soalnya. Di sini soalnya itu seorang pedagang menjual sebuah baju dengan total barang sebanyak 300 buah pakaian. Apabila data pada soal digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini, diagram persen sebagai berikut. Nah, kayak gini nih. Berapa persenkah baju anak yang dijual oleh pedagang tersebut? Nah, berapa persen baju anak yang dijual dan berapa banyak gitu. Kalau cuma berapa persen terlalu gampang. Oke, langsung aja. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara mencari persen, cek kolom deskripsi ya. Ntar saya taruh di sana video-video tentang persen. Kalau nggak salah ada 3, persen 1, persen 2, dan persen 3. Ada 3 bagian. Ntar dicek ya di deskripsi. Oke, langsung aja kita jawab. Di sini untuk mencari persen baju anaknya aja deh terlebih dahulu. Kita tulis dia total. Masih sama aja ya sebenarnya kayak tadi. Dikurangi yang udah diketahui gitu. Total dikurangi baju remaja. Tulis aja B remaja ya gitu ya. B remaja tambah B dewasa. Misalkan dewasa. Nah, totalnya ada 300. Totalnya kok 300? Bukan 300 ya dipakai karena yang di sini itu persen, berarti totalnya itu berapa? 100%. Totalnya ada 100% dikurangi 40 ditambah 38 gitu. Berapa tuh? 100% dikurangi 4 tambah 3 78%. Nah, 100 dikurangi 78% itu 20 berapa? 20 ya, 22%. Nah, berarti kita udah tahu nih. Persentase baju anak dari total baju itu ada 22%. Kita catat dulu di sini 22%. Oke. Sekarang kita cari berapa jumlah baju anak yang totalnya itu ya, dari total tuh ada berapa baju anak gitu. Oke, kita cari. Nah, kalau ini gampang nih, nggak susah-susah amat. Gampang sekali bahkan. Tinggal kita kalikan aja. Di sini kita punya totalnya 300. Nah, terus persentase dari baju anaknya itu 22%. Dengan persen itu artinya per 100 kan. Nah, makanya bagi yang belum tahu atau belum paham bagaimana cara mencari persen atau apa itu persen, cek aja kolom deskripsi, nanti saya sediakan. Ada 3 videonya. Persen 1, persen 2, persen 3 gitu. Nah, di sini kita bisa coret ya, coret ini. 3 dikali 22 berarti. 3 dikali 22. 66 baju ya. Nah, kadang-kadang ada yang nanya nih, ini kenapa dicoret gitu? Kalau nggak dicoret ntar pengerjaannya lama. Karena ini kan sebenarnya 300 dikali 22. Nah, ini bisa aja kita sambung aja jadi kayak gini. Ini bisa saja kita jadikan jadi kayak gini nih. 300 misalkan kali 22 gitu kan. Nah, dibagi 100 gitu. Nah, 300 bisa aja dibagi 100 kan jadi 3. Nah, kalau nggak kayak gini ntar pasti jadi lama. Nah, ini misalkan nih, kalau pakai cara yang cepat hasilnya 66 baju kan. Kalau kita pakai cara yang konvensional, cara yang lama gitu berapa? 22 dikali 300 berapa misalkan nih kalau kita pakai cara yang lama. 22 kali 300 itu 6.600. Nah, terus ini kita bagi lagi nih pakai 100. Berapa tuh? Ya sama juga kan hasilnya 66 baju. Nah, tapi lebih cepat loh kita pakai cara yang ini ya. Langsung coret-coret, selesai deh. Oke, untuk kali ini mungkin videonya segini aja dulu ya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh request di kolom komentar.
Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, bagi yang belum subscribe, subscribe. Yang udah subscribe jangan lupa like, share, dan komen kalau ada pertanyaan. Bye.